Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari sebuah tema Measures of Central Tendency, atau sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang sebenarnya tidak pas juga, menghitung kecenderungan terpusat. Sebenarnya maksudnya Measures of Central Tendency itu menghitung arti angka yang tersaji di dalam informasi sebuah data, begitu ya. Jadi ada dua perhitungan. Yang pertama adalah measure of central tendency ini, atau menghitung angka-angka di pusat tengah, begitu. Dan yang kedua adalah menghitung sebaran atau dispersi. Nah, kalau dispersi itu diterjemahkan sebaran, itu lumayan enak, itu lumayan benar, gitu ya. Central tendency itu ada tiga yang utama. Yang pertama adalah mean, yang kedua adalah median, yang ketiga adalah mode, atau dalam bahasa lain Latin modus. Mean itu biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah rata-rata. Kalau rata-rata adalah average, gitu ya. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan semuanya rata-rata, ya, average, rata-rata, mean, rata-rata. Sebenarnya sih mean itu lebih seperti kalau dalam bahasa Indonesia mean itu arti, ya. Memang sebenarnya nilai mean itu nilai arti yang sebenarnya dari sebuah data, begitu ya, yang menjadi sebuah informasi. Kalau median itu adalah tengah, titik tengah, begitu. Kalau mode itu biasa, mode itu sesuatu yang paling sering ditemui, gitu ya. Yang hari ini kita bicarakan adalah satu dulu, yaitu yang mean. Oke, konsepnya dulu. Seperti yang dilihat di sini, ada sebuah kasus jumlah kata yang diucapkan oleh women and men, gitu ya. Kalau hanya melihat dari sini, itu susah memutuskan apakah ada perbedaan, gitu ya. Ya beda, tapi seberapa beda itu tidak mudah untuk ditafsirkan, untuk diberikan interpretasi. Maka perlu mean dari masing-masing responden ini, gitu ya. Maka perlu apa yang angka yang menjadi arti terpusat atau rata-rata dari dua jenis responden ini. Itu kira-kira tujuan dari mean adalah itu. Jadi definisinya measures of center itu value of center or middle of data set. Jadi yang kita pelajari measure of center tadi yang umum, gitu ya. Yang ini central tendency itu adalah nilai dari tengah atau middle sebuah data set, sebuah sekumpulan data. Nah, kalau mean sendiri di sini ditekankan arithmetic means is generally the most important of all numerical measures. Jadi paling penting di sini adalah untuk mencari arti tengahnya, gitu ya. Atau kadang-kadang juga disebut atau diistilahkan average, rata-rata dalam bahasa Indonesia. Di sini ditekankan arithmetic means karena ada lagi yang geometric means, gitu. Tapi yang akan kita gunakan adalah arithmetic. Arithmetic rumusnya secara umum ya simpel saja, jumlah data dibagi jumlah penjumlahan data dibagi jumlah data, gitu ya, sum of all data values. Jadi semua nilai
itu dijumlahkan, kemudian dibagi dengan berapa datanya gitu ya. Kalau misalkan rumusnya seperti ini itu, atau seperti yang kalau kita kenali kemarin, kalau bentuknya itu X, ini berarti sampel. Tapi kalau mu itu berarti populasi. Berarti kalau ini adalah statistik, ini adalah parameter gitu ya. Dari sisi kalau datanya kecil begitu, jumlahnya misalkan di sini adalah hanya 1, 2, 3, 4, 5 begitu ya, tinggal dijumlahkan dibagi 5 begitu. Jadi memang benar-benar rata-rata itu. Jadi di sini ditunjukkan contoh jumlah kata-kata yang diucapkan itu ada 5 orang responden begitu, dijumlahkan saja dibagi 5, oh ketemu min atau rata-ratanya 20.456,6 kata per hari gitu ya. Di sini konteksnya. Tetapi dalam kenyataannya itu kadang-kadang tidak sesimpel ini, terutama kalau datanya sudah dalam bentuk distribusi frekuensi ya. Nah, akan kita bahas hari ini adalah bagaimana menghitung min jika datanya dalam bentuk distribusi frekuensi. Kebetulan nanti di lapangan Anda akan ketemu data-data yang sudah dalam bentuk distribusi frekuensi tetapi belum dihitung minnya, itulah itu nanti yang akan kita pelajari. Jadi saya hari ini akan menggunakan data yang female pulse rate yang sudah kita pelajari selama ini, female pulse rate. Nah, saya akan gunakan data ini untuk memberikan contoh perhitungan. Nah, assignmentnya nanti Anda gunakan yang male, yang kemarin sudah kita jelaskan, dibahas pembahasan distribusi frekuensi untuk responden yang males. Oke, sekarang saya akan berikan contoh perhitungan untuk yang females. Jadi ini pulse kelas yang pertama 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 gitu ya. Kemudian 69, 79, 89, 99, 109, 119 dan 129. Oke, tally marknya langsung kita rubah dalam F-nya saja. F-nya adalah di sini. Kemarin kalau yang females ini 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. Nah, kemarin sudah juga kita hitung di sini sigma F 40. Nah, gitu ya. Nah, sampai di sini kita sebenarnya sudah kerjakan. Nah, pertama yang harus kita bikin sesudah frekuensi ini adalah tabel frekuensi kumulatif. Nanti gunanya untuk perhitungan berikutnya, tapi ini saya berikan dulu di sini kumulatif frekuensi. Kum F. Ini kenapa saya singkat? Kum itu artinya kumulatif ya. Saya berikan catatan di sini. Kumulatif. Kumulatif gitu ya. Ya berarti di sini 12. 12 tambah 14 26 tambah 11 37 tambah 1 38
39, 39, 40. Nah, ini harus sama 40, 40 itu ya kumulatif frekuensinya. Nah, betul. Nah, kolom berikutnya yang kita perlukan adalah midpoint. X midpoint. Jadi saya tulis di sini X itu menunjukkan sebuah angka dari sampel. X ini MP midpoint. Midpoint itu sudah kita tunjukkan kemarin cara menghitungnya. 60 ditambah 69 dibagi 2. Yang pertama ini saya tulis 7 saja dulu. Ini adalah 60 ditambah 69 dibagi 2 itu ya. Ini sama dengan 64,5. 64,5 gitu ya. Oke, dengan cara yang sama berarti sini 79 dibagi 70 tambah 79 dibagi 2. Ini hasilnya akan 74,5. 74,5. Kalau Anda sudah terbiasa, Anda sudah bisa tebak di sini 84,5, 94,5, 104,5, 114,5 dan terakhir 124,5. Ini sudah Anda sudah hitung midpointnya. Oke. Nah, di sini kemudian untuk menghitung min Anda tambah kolom satu kali lagi, yaitu F dikalikan X midpoint. X midpoint artinya kolom ini F dikalikan dengan kolom ini. Berarti di sini ini adalah 12 kali 64,5. 64,5. Ini hasilnya adalah 774 kalau Anda pakai kalkulator. 774. Oke. Dengan cara yang sama, ini hasilnya kalau Anda hitung 14 kali 74,5 itu adalah 1043. Silahkan diverifikasi dengan kalkulator. 11 dikalikan 84,5 itu hasilnya 929,5. Ini dikalikan 1 dikalikan 94,5 ya 94,5. 94,5. Kemudian 1 dikalikan 104,5 ya berarti 104,5. 0 karena 0 dikalikan itu terakhir 124,5 gitu ya. Oke. Nah, yang kita perlukan adalah di sini sigma F dikalikan dengan X midpoint. Artinya ini Anda jumlahkan semuanya ke bawah. 774 ditambah 1043 tambah 929,5 dan seterusnya. Ini hasilnya adalah 3070. 3070. Nah, min kalau bentuknya sudah dalam distribusi frekuensi seperti ini, rumusnya min itu adalah, atau biar Anda nanti jika ketemu istilah tidak kaget gitu, ini dilambangkan begini, X bar. Aduh, jelek. X ada garis di atasnya, X bar begitu. Ini sama dengan rumusnya ini sigma F dikalikan dengan X midpoint dibagi sigma F gitu ya. Atau dalam hal ini adalah 3070 dibagi
40 itu ya. Ini kalau Anda hitung dengan kalkulator ini sama dengan 76,75. Coba Anda verifikasi. Mudah-mudahan saya teliti. Ya. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar menghitung min atau rata-rata denyut jantung untuk responden yang perempuan. Nah, tugas Anda itu menghitung yang responden yang laki-laki itu ya. Kemarin sudah kita sampaikan untuk koresponden yang laki-laki. Saya tulis di ini, saya sudah nggak punya ruang kosong ya, atau saya hapuskan di sini ya. Saya hapuskan di sini. Anda pasti sudah punya di kuliah sebelumnya sudah saya kerjakan, tapi untuk memudahkan Anda gunakan yang responden laki-laki dengan kelas mulai dari ini pulse ya, atau biar rapi begitu. Ini untuk yang males responden, Anda punya begini. Anda mulai dari kelas 50, 60, 70, 80, 90, 100, terakhir 110. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu ya. Ini consecutively. Ini 59, 69, 79, 89, 99, 109, 119. Nah, kemarin kita sudah hitung frekuensinya. Ini 6, 17, 8, 8, 1, 0, 0. Ini F-nya sigma F sudah 40. Nah, berikutnya tugas Anda melanjutkan. Ini adalah F. Kemudian Anda hitung F kumulatif, nanti akan digunakan untuk perhitungan-perhitungan berikutnya, walaupun min ini belum, tapi tulis dulu biar kolomnya rapi begitu. Kemudian setelah itu X midpoint Anda hitung ya, ini gampang lah, 54,5, 64,5, 74,5 dan seterusnya. Nah, kemudian Anda hitung F dikalikan dengan X midpoint, 6 dikalikan 54,5 dan seterusnya. Nah, nanti Anda jumlahkan di sini sigma F dikalikan X midpoint sama dengan berapa. Nah, baru nanti Anda hitung min X bar untuk responden laki-laki. Hasil di sini dibagi dengan 40. Hasilnya berapa? Nanti Anda hitung. Itu ya. Jadi Anda praktekkan teknik menghitung min yang males. Kita akan cek di pertemuan berikutnya apakah hitungan Anda benar gitu ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.